teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman, untuk teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk subscribe dulu, kemudian nyalakan tanda notifikasi ataupun tanda lonceng supaya teman-teman semuanya tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru ataupun video-video terbaru dari channel ini, tentunya tentang masalah informasi penyembuhan asam lambung, GERD dan ansetas gitu ya teman-teman. Oke. Untuk yang baru menemukan video ini atau belum kenal dengan saya, perkenalkan saya Yogi Pradana Marta. Saya dulu juga mantan penderita asam lambung ya, sekitar tahun 2018. Sekitar 1 tahun saya sakit asam lambung teman-teman, dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Dan akhirnya saya juga mendalami ilmu hipnoterapi juga, sehingga banyak dari teman-teman yang terbantu dengan hadirnya video-video seperti ini, terus kemudian juga hipnoterapi yang kami lakukan. Oke teman-teman, di video kali ini ya, saya mau membahas tentang pantangan lambung teman-teman ya. Pantangan lambung, mungkin teman-teman semuanya itu yang diketahui hanya mungkin makanan pantangan dari asam lambung gitu ya. Tetapi sebenarnya lambung itu punya pantangan teman-teman ya. Lambung itu punya pantangan. Nah, jadi di video ini saya ulas apa saja pantangan dari lambung kita gitu ya. Jadi ketika kita bisa meminimalisir pantangan itu, insya Allah lambung kita akan sehat, akan selalu terjaga kayak gitu teman-teman ya. Jadi yang nomor pertama itu ada dari makanan teman-teman ya. Jadi lambung itu memiliki pantangan, salah satunya dari makanan, tetapi tidak semua makanan itu merupakan pantangan asam lambung gitu ya. Sebenarnya kalau seperti coklat, seperti bersantan, berminyak, itu Anda konsumsi tidak masalah ketika lambung Anda dalam keadaan yang sehat ataupun yang normal. Tetapi ada pantangan yang benar-benar sebenarnya orang sehat pun jangan makan yang berlebihan gitu teman-teman ya. Jadi ada, kalau dari makanan itu ada es teman-teman ya, ada es. Es itu makanan yang ataupun pantangan dari asam lambung atau dari lambung itu sendiri. Es ya, karena lambung itu tidak kuat dengan dingin teman-teman ya. Jadi ada es. Yang kedua ada minuman beralkohol, yang ketiga ada minuman bersoda. Itu kalau dari segi makanan. Nah, di sini saya nggak ngomongin masalah makanan pantangan apa saja gitu ya. Kalau makanan pantangan kan ada coklat, ada es, ada berminyak, ada santan-santanan, terus kemudian ada pedas, ada coklat, ada susu-susuan dan sebagainya gitu kan. Tapi yang saya ngomongin adalah pantangan dari lambung gitu. Pantangan dari lambung. Jadi orang sehat bisa sakit lambung itu juga salah satunya karena itu. Es, soda. Kalau dari makanan itu, teman-teman. Terus kemudian lambung itu pantangannya adalah stres yang tidak dikelola dengan baik. Jadi kalau kita ini banyak stres, kita banyak pikiran, otomatis lambung kita juga akan kalah, teman-teman. Jadi seberat apapun masalah kita ya, terus kemudian sesibuk apapun pekerjaan kita harus bisa memanage dengan baik. Kalau kita stres, upayakan kita selalu mengurangi kadar stres kita, apakah dengan rekreasi, apakah dengan menghibur diri. Nah, itu adalah caranya. Jadi upayakan kita nggak terlalu stres. Kalau kita stres yang berlebihan, lambung kita kena teman-teman. Nah itu ya, itu masuk di pola pikir sebenarnya gitu ya. Terus kemudian yang selanjutnya ya, itu ada dingin ya. Dingin tadi udah saya sebutkan sebenarnya, cuma dingin ini kan versinya banyak. Kalau yang es tadi kan dingin yang langsung masuk ke lambung, langsung berinteraksi dengan lambung gitu ya. Kalau yang dingin yang saya maksud ini, itu adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan dingin. Contoh, saat ini musim penghujan itu identik dengan cuaca yang dingin biasanya gitu. Jadi kalau apalagi kalau kita mengalami sakit asam lambung teman-teman ya, gangguan pencernaan, jadi kita harus benar-benar menjaga supaya tubuh kita ini nggak kedinginan. Kalau tubuh kita ini kedinginan ya, merasa dingin, otomatis lambung kita ini akan kambuh teman-teman ya. Asam lambung kita ini akan berproduksi dengan tinggi. Kalau kita punya GERD, otomatis lambung kita produksi dengan tinggi, asam lambungnya naik ke esofagus, kerongkongan, dan tenggorokan gitu. Jadi upayakan Anda tidak berdingin-dinginan. Bagaimana caranya? Banyak cara teman-teman ya. Minum air hangat, terus kemudian pakai jaket, pakai masker, pakai kaos kaki itu ketika masuk musim pendingin. Jadi karena dingin itu merupakan musuhnya lambung gitu ya. Jadi untuk Anda sehat pun
Anda juga jangan terlalu kena dingin teman-teman ya, jangan terlalu kena dingin gitu. Jadi terus yang selanjutnya itu ada angin teman-teman ya. Angin itu juga musuh dari lambung. Makanya ketika teman-teman yang sakit asam lambung itu kebanyakan ketika terkena angin, terkena dingin juga itu kambuh. Kambuhnya bagaimana? Biasanya perutnya keroncongan, perutnya itu begah, kembung, mual, badannya terasa ces-ces, keringat dingin, gemeteran, ya asam lambungnya kumat ataupun kambuh ketika kena angin. Lantas apa yang dilakukan? Yang dilakukan sebenarnya sama dengan yang kita lakukan ketika musim dingin. Jadi biasanya kalau kita naik sepeda motor ya upayakan kita pakai jaket teman-teman, pakai jaket yang tebal, pakai kaos kaki ya, pakai pelindung dada itu juga, dan pakai masker teman-teman, pakai masker itu untuk menghindari paparan langsung dengan angin. Karena selain musuh dari lambung ya, ketika kita naik kendaraan bermotor terus kemudian kita nggak menutup area dada juga, ketika kita kena angin yang berlebihan itu nggak baik untuk paru-paru teman-teman ya, nggak baik untuk paru-paru. Jadi kita kena interaksi dengan angin itu kan sebenarnya tekanan juga kan, angin itu teman-teman, ketika kita berjalan dengan kecepatan tinggi terus kemudian kita kena angin itu juga sebenarnya tekanan, terjadi tekanan kepada tubuh kita. Makanya ketika kita sakit asam lambung terus kemudian kita sering kena angin, kita kambuh pasti ya, kena dingin kita kambuh. Makanya untuk teman-teman ini juga saya sarankan ketika masih sakit asam lambung, ya tidak selamanya ya, tidak selamanya, tetapi saya sarankan untuk teman-teman ini ketika mandi pun teman-teman mandi dengan air hangat dan langsung langsung dibilas supaya segera kering. Karena ketika kita kena air dingin itu juga bisa memicu naiknya asam lambung. Makanya teman-teman itu ketika habis mandi itu juga tidak jarang yang kambuh. Habis mandi terasa kelingan, habis mandi terasa mual, habis mandi terasa gemeteran, habis mandi terasa kelingan, habis mandi terasa sesak napas. Itu karena apa? Karena ketika kita kena dingin, lambung kita kambuh. Gitu ya. Terus yang selanjutnya, ini nanti saya buat next episode ya. Jadi ini episode yang pertama. Jadi pantangan lambung yang terakhir ini ya. Pantangan lambung yang terakhir itu adalah ketika kita kurang aktivitas. Apalagi ketika teman-teman mengalami ansietas ya, atau asam lambung dengan kecemasan tinggi, ketika teman-teman kurang aktivitas itu justru anxiety-nya kumat. Anxiety kumat itu memicu naiknya asam lambung gitu teman-teman ya. Jadi upayakan entah sebentar, teman-teman harus tetap melakukan aktivitas, mencari kesibukan, jangan berdiam diri gitu ya. Dan satu lagi, kalau untuk penderita asam lambung itu memang tidak boleh terlalu kecapean. Kalau terlalu kecapean justru kambuh. Jadi masalah pasien asam lambung itu ya, kalau kecapean kambuh, kalau tidak aktivitas anxiety-nya kumat. Karena apa? Karena kalau kita nggak aktivitas, pikiran kita kemana-mana, anxiety kita kumat, asam lambung kita kumat. Gitu teman-teman ya. Oke, semoga beberapa pantangan dari lambung ini nanti bisa teman-teman hindari supaya Anda juga cepat sembuh. Untuk yang sembuh bisa menjaga kesehatannya lebih baik gitu ya. Semoga bermanfaat videonya. Insya Allah nanti saya sambung di part selanjutnya gitu ya, tentang masalah pantangan lambung. Tetapi insya Allah untuk ketika Anda sudah bisa menjalankan pantangan-pantangan yang saya sebutkan tadi, insya Allah masalah lambung Anda juga akan cepat teratasi gitu ya. Dan jangan lupa, dulu ketika saya sakit asam lambung yang saya gunakan adalah madu istighfar dan madu istighfar aslamgat gitu teman-teman ya. Oke, untuk link pembeliannya nanti ada di deskripsi gitu. Oke teman-teman, saya akhiri. Saya Yogi Pradana Marta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.